Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini di tempat ini kami boleh bersuka cita. Karena hari ini kami memperingati Natal. Hari di mana Engkau pertama kali datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia sebagai seorang bayi yang kecil, bayi yang mungil, yang adalah juru selamat. Tapi kami berdoa Tuhan, di balik itu semua kami boleh melihat betapa besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga Engkau mau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada setiap kami. Orang-orang yang seharusnya binasa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji-muji menyembah Tuhan. Kami telah merayakan Engkau di tempat ini. Kami merayakan bukan lagi Engkau sebagai bayi yang mungil. Tapi kami sedang menantikan Engkau menjadi Raja di atas segala Raja. Yang akan datang kembali pada waktu yang singkat ini. Kami telah meninggikan Engkau di tempat ini. Kami telah merayakan Engkau Tuhan. Kami telah melihat pementasan yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, I have decided to follow Jesus. No turning back. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami berdoa kasih-Mu juga kami boleh alami, kami boleh ingat kembali. Betapa besar kasih-Mu itu Tuhan. Betapa luar biasanya kasih-Mu kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Hari ini saya tidak akan berkhotbah, tetapi saya lebih kepada mengambil, merapping semua apa yang kita sudah lakukan dari sejak tadi pagi. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak tahu bahwa kita memulai jam 10 pagi. Jadi kita sudah mulai jam 10 pagi. Ini perayaan yang digabung dengan ibadah. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita merayakan Natal, kita bersuka cita. Terima kasih buat orang-orang yang telah mendukung. Nah, dekor yang saudara lihat ini ada artinya. Terima kasih buat Gracida Decoration. Bukan sekedar dekor, tapi kalau saudara lihat di sini adalah merah, kuning, ya. Ada pitanya, ada hatinya. Ini satu gambaran. Kalau saudara lihat, perhatikan baru setelah saya diberitahu oleh pendekornya, maka saya menangkap sesuatu. Ini adalah kado. Ya. Kalau kita lihat kado, dalam bentuk kado. Kado bisa dua arti. Tuhan yang memberikan hadiah itu kepada kita. Ya. Tapi juga kita yang memberikan kado kepada Tuhan. Ya. Ini bukan sekedar kado, tetapi pitanya itu seperti gambaran salib. Ya. Satu gambaran ditambah lagi dengan hati yang ada. Ya. Kita melihat bagaimana betul-betul hari ini tema kita adalah The Greatest Love. Bagaimana kita mengingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita baca lebih dulu saudara firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Satu ayat yang Natal pasti ayat ini keluar. Ya. Bahkan ini menjadi ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Kita melihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ketika saya tadi duduk di bawah saudara saya berdoa, Tuhan biarkan atau izinkan saya bagaimana bisa menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya. Kita sudah coba saudara ya menggambarkan tadi dari awal kita menyanyi bagaimana bersuka cita akan kasih Tuhan. Ada anak-anak kecil yang menyanyikan lagu God Send. Itu bagaimana menggambarkan kasih Tuhan. Bagaimana juga lewat drama yang sederhana, saudara. Tetapi kita ingin coba menggambarkan. Tapi saya tahu, saudara, bahwa nggak cukup dan sulit sekali untuk bisa menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu sesungguhnya. Alkitab katakan hanya bisa berkata karena begitu besarnya. Karena begitu besarnya kasih Allah. Jadi kasih Allah bukan sekedar besar, tetapi begitu besar. Paulus menggambarkan itu sebagai kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, luas, dan melampaui segala akal dan pikiran kita. Nggak bisa
dipikirkan, kok ada kasih yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya merenungkan. Setiap orang yang mengenal kasih itu, pasti dia akan mengalami satu perubahan. Tapi sebaliknya ketika dia hanya mengenal Yesus, ya sebagai Yesus yang kita sembah, orang-orang Kristen yang menyembah Yesus, maka hidupnya belum bisa dirubahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya, kasih Allah inilah yang menggerakkan dia untuk mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Kalau dia tidak mengasihi kita, saudara, maka dia nggak mungkin memberikan anaknya itu. Tidak mungkin Yesus akan dilahirkan ke dalam dunia ini. Tapi karena kasihnya, ada apa sesungguhnya atas manusia? Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sampai Yesus itu harus datang ke dalam dunia ini? Kenapa Yesus mesti datang ke dalam dunia ini? Kenapa Yesus harus menjadi bukti daripada kasih Allah bagi dunia ini? Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya saudara dan saya, kita seharusnya mengalami kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Upah dosa itu adalah maut, mati kekal untuk selama-lamanya. Seandainya Allah tidak mengasihi dunia ini, maka dia akan buang manusia yang berdosa. Dia pasti akan buang kita semua. Tidak ada gunanya kita lagi. Tapi entah kenapa inilah yang dikatakan kasih yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Kok untuk saudara dan saya, orang-orang yang harusnya mati kekal. Kenapa? Karena kita sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kok untuk saudara dan saya dia mau? Itu yang gak bisa kita pikirkan, saudara. Kita gak bisa pikirkan. Kita gak bisa renungkan apa yang sebetulnya terjadi dalam dirinya. Beda dengan kita, saudara. Beda dengan kita. Kalau kita ada orang yang jahatin sama kita, rasanya kesel banget. Ya, kita bisa cepat lupa. Kebaikan orang kita bisa lupa, tapi kejahatan orang kita bisa ingat. Ya. Kita ingat terus. Mana mungkin, saudara, kalau orang udah jahatin kita terus kita mesti baikin. Nggak mungkin. Secara manusia. Tapi aneh, kenapa Tuhan bisa? Itulah kasih yang melampaui akal dan pikiran kita. Nggak masuk akal, tapi kenyataannya demikian. Yesus bukan sekedar turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Tetapi dia harus menjadi sama dengan saudara dan saya. Menjadi manusia yang pada akhirnya dia harus menjalani kematian di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa itu. Ketika dia turun dalam dunia ini, dia hidup dan dia mati disalibkan lewat kado ini. Kita bisa melihat bagaimana Yesus disalibkan. Dosa saudara, dosa saya telah ditanggung di dalam Tuhan Yesus. Apa artinya saudara? Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa tidak lagi terlihat di mata Allah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya saudara, kita tidak lagi mengalami kebinasaan. Namun seringkali memang kita tidak bisa rasakan kasih Allah itu. Sekali lagi saya berdoa, saya berkata Tuhan biarlah hari ini setiap kita yang hadir boleh merasakan kasih Allah. Entah nggak tahu dari mana. Semua kita coba usahakan dari mana. Pokoknya mesti ketemu sama kasih Allah yang begitu besar, begitu panjang, lebar, tinggi, luas, dalam. Harus ketemu, harus ketemu. Apa sih saudara, mengapa kita harus ketemu dengan kasih Allah yang begitu besar? Dari ayat yang tadi pertama saudara, bahwa kita mesti tahu bahwa Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Dosa adalah maut. Tapi Allah bukan sekedar mencarikan jalan keluar untuk kita supaya tidak mengalami dosa. Tetapi lebih daripada itu, dia ingin supaya kita mengalami hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Dan hidup untuk berkelimpahan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dia bukan sekedar menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Tapi dia ingin supaya kita mendapatkan hidup dan hidup yang kekal
selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, hidup berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hal apa, saudara? Yang mau boleh katakan amin. Berlimpahan dalam kasih. Berlimpahan dalam ketenangan. Berlimpahan dalam ketentraman. Berlimpahan dalam kesehatan yang baik. Berlimpahan dalam berkat jasmani. Berlimpahan dengan kebahagiaan yang sejati. Itu Tuhan kehendaki seperti itu. Dan inilah yang membuat kita nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Hari ini, saudara, saya mau gambarkan ya, jenis kasih seperti apa yang kita terima, yang diberikan. Jenis kasihnya adalah kasih Bapa. Kasih Bapa. Kasih Bapa surgawi. Dia melihat kita bukan lagi sebagai orang luar, tetapi kasih Bapa. Kasih Bapa. Kasih Bapa. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih Bapa. Mungkin ada di antara kita yang mungkin belum pernah merasakan kasih Bapa. Belum pernah. Bisa jadi karena waktu dia dilahirkan, papanya nggak tahu siapa, maaf, nggak tahu. Dan dia belum pernah merasakan kasih Bapa. Dia merasakan mungkin cinta laki-laki, tapi dia belum pernah merasakan kasih Bapa. Jenis kasih yang dia berikan pada kita itu adalah kasih Bapa. Mungkin ada anak-anak atau kita sendiri mungkin punya papa, tapi kita nggak pernah merasakan kasih Bapa. Kenapa? Karena kita nggak pernah merasakan Bapa. Kita seringkali malah justru dijadikan bulan-bulanan, ya, dipukul, dimarahin, dimaki-maki, dibenci, mungkin diejek, dihina. Kita nggak pernah merasakan kasih Bapa. Tapi yang pertama kita perlu mengerti, saudara, bahwa itu adalah kasih Bapa. Ya. Saya berdoa supaya saudara menangkap. Kalau belum pernah merasakan kasih Bapa atau mungkin pernah merasakan kasih Bapa yang indah. Hari ini kita tahu bahwa kasih Bapa itu lebih daripada kasih Bapa dunia. Kasih Bapa surgawi. Bagaimana dimensinya? Kita sudah tahu tadi dari sejak awal saya sudah sebutkan dimensi kasih Bapa ini. Begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas. Melampaui segala akal dan pikiran kita. Jadi saudara, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa renungkan. Tapi kita mesti bisa alami itu. Nggak bisa. Bagaimana mungkin saudara? Orang yang sudah berzina, harusnya dia dihukum. Dia harusnya dirajam. Tapi tiba-tiba dibebaskan. Bagaimana mungkin perempuan yang sudah selingkuh, saudara, yang punya pasangan yang ada 5, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus diubahkan. Bagaimana mungkin seorang kepala pemungut cukai, ya. Mungkin sekarang ya image-nya masih kurang bagus ya. Jadi pemungut pajak pada waktu itu luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu bisa dikasihi dan bisa Tuhan Yesus bisa makan bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin dalam perumpamaan anak yang terhilang. Bapak bisa tiba-tiba lari kepada anaknya, menyambut anaknya mau kembali. Padahal dia sudah menghabiskan harta bapaknya, sudah berfoya-foya dengan pelacur-pelacur, sudah pergi jauh dari bapaknya. Tapi bapaknya justru berlari kepada dia dan dia justru diberikan jubah, kasut, cincin dan dipestain. Kalau tidak kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luasnya. Bagaimana sifat kasihnya? Kasih boleh kasih Bapa. Dimensinya begitu luar biasa. Sifatnya gimana? Apakah sementara? Tidak. Kita perlu mengerti bahwa kasihnya ini bersifat kekal untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk sementara. Kasih Bapa dengan dimensi yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar mengasihi saudara hari ini ketika engkau baik. Oke, saya mengasihi. Tetapi ketika engkau jahat, sorry. Jadi dalam pementasan kita melihat saudara seringkali ketika kita mungkin maaf masih ya berkekurangan, masih susah, masih memerlukan sesuatu kita wah ingat Tuhan, ya, ingat teman-teman kita.
Tapi setelah kita, apakah kita masih ingat Tuhan? Tuhan nggak pernah, saudara. Dia masih ingat. Dalam gambaran perumpamaan anak yang terhilang tadi. Bagaimana dia pergi jauh. Bapaknya masih menantikan anaknya, saudara. Bapaknya nggak melupakan anaknya. Bapaknya nggak pernah bilang, pokoknya mulai dari hari ini saya tidak mau kenal lagi dan tidak ada hubungan lagi. Dia tetap berkata, itu masih anakku. Tapi karena kita punya kehendak bebas, Bapak nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita mau meninggalkan. Kalau hari ini mungkin ada yang sempat meninggalkan kembali. Karena kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan persediaannya? Apakah ada saatnya di mana Allah berkata cukup? Sudah habis kasihku. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan kasih itu dikatakan panjang sabar, ya. Patience. Kasih itu long suffering, ya. Itu manusia, saudara. Tapi kasih Allah itu nggak pernah habis-habisnya. Bahkan firman Tuhan katakan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Nggak pernah habis. Itulah kasih Bapa, nggak pernah habis. Jadi saudara, kalau kita melihat dari hal ini, betapa beruntungnya kita punya Allah yang seperti ini. Punya Bapa yang seperti ini, yang punya kasih Bapa. Yang kasihnya dimensinya luar biasa. Yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara. Yang persediaannya tidak pernah habis-habisnya. Bahkan selalu baru setiap hari. Setiap kali saudara, kalau saya merenungkan, ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang sempurna. Kita masih darah dan daging. Kita masih bisa salah ngomong, salah lihat, salah mikir, salah bersikap, salah mengambil keputusan banyak sekali. Tapi setiap kali ketika saya merenungkan akan kesalahan saya, lalu saya datang kepada Bapa. Saya menyadari kesalahan, saya bilang Tuhan ampun, Bapa ampun, Bapa ampun. Belum pernah saya dengar dalam hati saya berkata begini. Sudah ke 1239 kali kamu berdosa pada saya. Sekali lagi, out. Gak pernah, saudara. Tapi setiap kali, ampuni saya Tuhan, ampuni saya salah. Selalu Bapak berkata, aku mengampuni. Jangan bikin lagi ya, jangan buat dosa lagi. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita buat lagi tanpa kita sadar, saudara. Tanpa kita kehendaki. Apakah Tuhan katakan, this is the last time. Ya. Dia adalah Allah yang punya never ending love. Gak pernah habis. Tapi kalau kita mengerti akan hal ini, untuk apa sih sebetulnya Tuhan itu mengasihi kita sedemikian rupa? Untuk apa kita mendapatkan kasih yang sedemikian rupa? Bukan sekedar supaya kita masuk surga aja, saudara. Kalau cuma sekedar masuk surga gampang sekali. Ya. Saat-saat terakhir diubahkan kita lalu dibawa masuk surga. Enggak. Ternyata ada tujuan. Ini yang paling penting. Supaya, saudara. Supaya dunia mengenal kasih itu. Supaya orang-orang di sekitar kita mengenal kasih itu. Kenapa terjadi banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam kota dan bangsa kita? Karena tidak ada kasih. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Karena banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hari-hari ini kita mesti kembali kepada tujuan Allah mengasihi kita. Supaya dunia tahu. Supaya dunia mengerti tentang kasih itu. Saudara, kita diciptakan sebagai manusia, makhluk sosial yang perlu mengasihi dan perlu dikasihi. Tidak jaminan, saudara. Suami istri yang hidup bersama-sama dalam satu rumah. Orang tua anak yang hidup bersama-sama dengan satu rumah. Itu dia bisa mengasihi dan dikasihi. Nggak jaminan. Kalau tidak ada kasih ini, kita nggak mungkin. Orang punya kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi. Salah satu tidak ada, pasti jadi kacau. Saya bisa mengasihi, tapi saya nggak dikasihi. Hidupnya jadi kacau. Saya dikasihi, tapi saya hidupnya nggak mengasihi. Kacau, semuanya kacau. Tapi hari ini kita perlu mengerti. Ya, ada kasih yang begitu besar. Kasih Bapa. Kasih yang melampaui segala akal dan pikiran.
Kasih yang never ending. Kasih yang punya tujuan. Bukan hanya untuk kita mengalami hal yang baik. Kasih yang diberikan pada kita untuk selama-lamanya. Kasih yang kekal. Ketika kita menangkap akan hal ini. Mulai dari tempat ini, saudara. Kita bisa mengasihi. Kalau ditanya, lalu kasih itu apa? Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan demikian. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ketika kita menerima kasih ini, maka apa yang kita baca tadi, kita bisa salurkan. Dan firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapa di sorga tahu yang kita butuhkan bukanlah uang. Yang kita butuhkan bukanlah nama yang terkenal. Bukanlah posisi kedudukan. Bukanlah kuasa. Tapi yang kita butuhkan adalah kasih. Karena dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuatan, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hari ini saudara, we cannot describe love secara detail sempurna. Saya nggak bisa, saya cuma bisa menyampaikan akan hal ini. Ya. Tapi saya berdoa hari ini jangan tinggalkan tempat ini sebelum saudara merasakan kasih Allah. Ya. Saudara pulang dari tempat ini sebelumnya bilang, Tuhan saya mau rasakan kasih-Mu yang seperti apa sih. Tadi katanya kasih Bapa, seperti apa. Ya. Katanya kasih yang begitu dimensinya luar biasa, saya mau rasakan. Katanya kasih yang gak pernah habis-habisnya. Kasih yang selalu baru. Ya. Kasih yang luar biasa itu biarlah kita boleh alami dari tempat ini. Ya. Kasih begitu penting. Ya. Pikiran kita kasih itu memberi. Ternyata firman Tuhan katakan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu. Bahkan memberikan tubuhku untuk dibakar. Kalau gak punya kasih berarti there is something ya, mengenai kasih ini. Ya. Biar hari ini kita terima kasih Allah yang begitu besar. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya mengajak untuk kita bangkit berdiri, saudara. Mungkin berkali-kali kita merayakan Natal, saudara. Mungkin ini sudah sekian ratus kali kita merayakan Natal. Bukan hanya di tempat ini, tetapi juga di tempat-tempat lain pada waktu-waktu yang lalu. Kita mengerti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus mati buat kita. Tapi mungkin kita belum pernah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Hari ini Tuhan ingin supaya kita mengenal dan mengalami kasih Allah yang begitu besar. Yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas. Kasih Bapa surgawi.
Kasih yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Kasih yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berkesudahan. Hari ini saya tidak bisa menggambarkan lebih lanjut tentang kasih ini. Tapi biarlah Bapa di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan saudara-saudara hamba ini. Biar Engkau sendiri yang menjamah anak-anak-Mu ini. Mereka boleh mengalami kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup mereka. Hari ini kita bukan sekedar merayakan Natal. Kita tidak akan seperti biasa-biasa. Kalau saudara melihat dari awal, pertengahan sampai akhir, kita tidak seperti biasa, bukan Natal seperti biasa. Tapi ini ada perbedaan. Kita berusaha untuk menggambarkan, tetapi mungkin masih terbatas. Hari ini buka hati saudara. Buka hati supaya kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini buat saudara dan saya. Bukan dengan tanpa tujuan. Di dalam bayi Yesus yang kecil terkandung kasih Bapa Surgawi yang begitu besar. Kasih Bapa yang luar biasa. Kasih yang melampaui segala akal. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau melawat menjamah anak-anak-Mu saat ini. Oh Rabasyandara labara. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Uriya labara Basyandara labara. Uriya labara. Uriya labara. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Saudara, karena kasih itulah ada banyak orang yang rela pergi menemui orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka bukan pergi ke tempat-tempat yang enak, tetapi mereka pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil. Bahkan rela, bahkan dikatakan kalau aku harus mati gak masalah, asal orang-orang di sana mengenal kasih itu. Ketika kita membaca Alkitab, saya kagum dengan Paulus. Yang ketika dia mengenal kasih itu, dia berkata, apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi, bahkan ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia daripada segala-galanya. Saudara, kita perlu menangkap kasih yang seperti apa ini. Mungkin selama ini kita belum pernah merasakan kasih. Kasih, kita coba mencari kasih itu. Cari kepada manusia. Tapi bahkan justru kita dikecewakan. Bahkan orang yang terdekat sekalipun mengecewakan kita. Karena mereka belum mengenal kasih itu, belum ketemu dengan kasih itu. Kita coba kompensasi karena kita butuh kasih. Kita butuh mengasihi dan kita perlu dikasihi. Tapi kita tidak dapatkan. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan cari lagi. Jangan cari lagi di luar Yesus. Jangan kompensasi lagi. Tapi datang ke sumber kasih itu dan adalah kasih itu. Datang kepada Bapa Surgawi, datang kepada Yesus. Hari ini datang, kalau engkau perlu kasih. Kita tidak bisa mengasihi karena kita tidak punya kasih. Kenapa kita membenci? Karena kita tidak punya kasih. Hari ini minta sama Tuhan, minta. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Bukankah engkau sendiri adalah kasih itu? Bukankah engkau sendiri yang menghendaki supaya kami punya kasih itu? Kami buka hati kami Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Mereka yang belum mengenal kasih itu Tuhan, biar mereka boleh mengalami kasih. Sebagaimana kami orang-orang yang lebih dulu mengalami kasih. Siang hari ini Tuhan, kalau ada suami, ada istri yang belum pernah merasakan kasih, sehingga mereka tidak bisa mengasihi satu sama lain. Kalau ada orang tua, anak yang belum menerima kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengasihi satu sama lain. Kalau ada saudara, satu saudara dengan yang lain, mereka tidak bisa mengasihi karena mereka belum menerima kasih itu. Hari ini Tuhan curahkan. Seberapa banyak saudara buka hati saudara.
Terima kasih itu. Anak-anakmu buka hati ya Tuhan. Mereka pengen mengalami kasih itu. Saudara, Tuhan katakan kalau kasih itu memenuhi kita, maka dengan sendirinya kebencian itu akan hilang. Mengapa kebencian, kemarahan, kedengkian, kekesalan, iri hati itu masih ada? Karena tidak ada kasih di dalam kita. Hari ini Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan kasih itu. Saudara yang berkata, Tuhan saya perlu kasih dan lebih lagi kasih. Saya ingin diperbarui lagi dengan kasih-Mu. Mari kita tidak perlu malu. Ketika kita angkat tangan, bukan kita tidak ada kasih, tapi kita pengen lebih lagi kasih itu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Oh Rabasyandaralaba, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh Rabasyandaralaba, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang begitu besar, mulai dicurahkan atas setiap kita. Rasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami terima Tuhan, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima. Tuhan katakan Engkau punya paradigma yang berbeda. Ketika Engkau lihat manusia, orang-orang di sekitarmu, Engkau lihat suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, menantu, mertua, tetanggamu, teman-temanmu. Engkau tidak lagi melihat kejelekan mereka. Engkau akan melihat seperti Tuhan mengasihi setiap kita. Seperti Tuhan melihat kita. Seperti Tuhan melihat kita di dalam dunia ini. Sehingga Dia mengasihi dan mengaruniakan anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan, biarlah ketika kita punya kasih itu, kita hidupi hukum kasih. Loving God and loving people. Kasihi Tuhan, kasihi sesama kita. Dengan kasih ini Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Dan kami mau mengasihi sesama lebih lagi Tuhan. Dan kami berkomitmen, kami tidak akan pernah bisa meninggalkan kasih lagi Tuhan. Karena kasih-Mu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang melampaui segala akal, pikiran, kasih yang selalu baru. Kami akan tinggal di dalam kasih itu. Kami tidak akan meninggalkan kasih kami Tuhan kepada-Mu. Dan kami tahu kami akan memiliki prinsip. The greatest is love. Because we have already received the greatest love. Tuhan terima kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kami mengerti itu. Karena kami telah menerima kasih yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Satu kalimat yang datang kepada saya. We can give without love, but we cannot love without giving. Hari ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami tidak sama lagi. Saudara, saya merasakan dalam alam roh, saudara akan melihat orang-orang di sekitar kita, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, berubah. Tidak sama lagi. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami tahu kasih itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Makasih Tuhan. Amin. Silakan duduk.